Selamat datang kembali di channel Ayu Studi, channel yang khusus membahas informasi seputar dunia pendidikan dan tutorial. Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait materi pelajaran bahasa Inggris kelas 9, khususnya chapter 5, yakni tentang tenses. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja simak videonya. Jadi, untuk materi pelajaran bahasa Inggris kelas 9 chapter 5 ini, salah satu subpokok bahasan yang dibahas di materi tersebut adalah terkait tenses yang berkaitan dengan aktivitas yang sedang berlangsung. Jadi dalam bahasa Inggris ada beberapa macam tenses, salah satunya yakni tenses yang dipakai untuk menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung. Secara umum, pada dasarnya ada 3 bentuk tenses yang dipakai untuk aktivitas yang sedang berlangsung. Pertama, past continuous tense, yang kedua, present continuous tense, yang ketiga, future continuous tense. Nah, ketiga tenses ini, jika kalimatnya diartikan, sama-sama diartikan sedang. Jadi untuk past continuous tense nanti kalimatnya ada makna sedangnya. Misalkan, saya sedang membaca dan sebagainya. Present continuous juga maknanya sedang, dan future continuous juga maknanya sedang. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah di kata past, present, dan future, ya. Coba perhatikan saja namanya. Di antara 3 tenses ini semuanya menggunakan kata continuous, tapi yang beda di antara ketiganya yaitu kata past, present, dan future. Jadi yang membedakan 3 tenses ini adalah waktunya saja. Kalau past continuous itu aktivitas yang sedang berlangsung tapi sudah berlalu atau sudah lewat. Present continuous itu aktivitas yang sedang berlangsung pada saat dibicarakan, gitu ya, pada saat diucapkan, pada saat dibahas. Terus future continuous tense itu aktivitas yang sedang berlangsung pada saat nanti. Jadi untuk future continuous tense itu semacam prediksi, semacamnya bisa dibilang tebak-tebakan, menebak atau mengira-ngira bahwa akan terjadi sesuatu nanti. Nah, ini saya hadirkan contoh kalimatnya. Yang pertama, Mary was preparing lunch when Tina came last night. Yang kedua, at the moment they are listening to music. Dua kalimat ini sama-sama kalimat continuous yang kalau diartikan nanti ada kata sedangnya. Contohnya, Mary was preparing lunch. Mary sedang menyiapkan makan siang ketika Dina datang tadi malam. Yang kedua, pada saat ini mereka sedang mendengarkan musik. Jadi kedua kalimat ini sama-sama kita artikan dengan kata sedang. Cuma yang membedakan adalah waktunya saja. Untuk Mary was preparing lunch, waktu kejadiannya kapan? Last night atau tadi malam. Sedangkan yang di bawah kejadiannya yaitu at the moment atau pada saat ini sekarang. Nah, inilah yang membedakan tenses continuous dari ketiga hal tadi. Jadi kalau yang pertama ini dinamakan past continuous, sedangkan yang kedua namanya adalah present continuous, ya. Beda waktu saja tapi tipikal atau jenis kegiatannya sama, ya. Ini sama-sama sedang berlangsung, gitu ya. Contohnya misalkan kemarin waktu saya sedang duduk ada kecelakaan di jalan, misal gitu ya. Nah, kecelakaannya kan sudah lewat, duduknya juga sudah lewat. Itu yang namanya past continuous tense. Lalu bagaimana dengan future continuous tense? Future continuous tense nanti akan saya bahas bagaimana polanya. Saat ini saya coba tunjukkan dulu contoh kalimat future continuous tense. Yang pertama, they will be eating pizza at 6 o'clock tonight. Yang kedua, he will be staying at the shop at 4 o'clock this afternoon. Dan yang ketiga ini ada I will be watching TV bla bla bla.
ketiga kalimat ini adalah bentuk kalimat menggunakan future continuous tense. Kalau diartikan nanti ya artinya sama-sama sedang, gitu ya. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan hanya waktunya saja. Nah, future continuous tense itu polanya seperti apa sih? Nah, ciri khas dari future continuous itu di sini nih, di kata yang saya lingkari ini ya. Selalu ada kata will dan be, gitu ya. Dan bentuk ing, will be eating. Yang kedua juga sama, will be staying. Yang ketiga, will be watching. Nah, ini ciri khas pola kalimat yang menggunakan future continuous tense. Kalau kita artikan yang pertama ini ya, mereka sedang makan pizza. Kapan makan pizzanya? At 6 o'clock tonight. Jam 6 nanti malam. Nah gitu ya. Jadi memprediksi pada jam 6 nanti mereka itu sedang makan pizza, bukan sedang duduk, bukan sedang nonton TV dan sebagainya. Ini yang dimaksud future continuous tense ya. Jadi kata will ini kalau kita artikan kan sebenarnya artinya akan. Kita tidak perlu mengartikan akan di sini karena akan mengganggu pikiran kita, mengganggu pemahaman kita. Katanya akan kok sedang, kan aneh ya, seperti itu kan. Nah, akan ini nggak perlu kita artikan, cukup kita artikan mereka sedang makan pizza. Nah, untuk menentukan waktunya bisa lihat di keterangan waktu yang di belakang ini, gitu ya. Nah, polanya future continuous tense itu selalu seperti ini. Will be verb ing, will be, terus kata kerjanya ditambahi ing. Ya, kalau kita analisa untuk kalimat pertama, kalimat dasarnya seperti ini. They eat pizza. Mereka makan pizza. Eat inilah yang disebut sebagai verb atau kata kerja. Ketika kalimat ini ingin kita ubah menjadi future continuous tense, maka it ini nanti kita tambahi ing di belakangnya, ya, biar menjadi verb ing. Terus sebelum it kita tambahi kata will dan be. Jadinya seperti ini. They will be eating pizza. Begitu ya. Begitu juga untuk pola kalimat kedua ini. Kalau ingin kita ubah menjadi future continuous tense, kata kerjanya adalah stay, berarti nanti menjadi staying. Terus sebelum stay kita tambahi will dan be. Jadinya he will be staying at the shop. Sama juga untuk kalimat yang terakhir, I watch TV menjadi I will be watching TV. Gitu ya. Ini pola dasarnya seperti ini. Kalau kita sudah memahami pola seperti ini, gampang sekali untuk membentuk atau membuat kalimat dalam bentuk future continuous tense. Oke, itu saja sebenarnya penjelasan singkatnya. Jadi kalau sekiranya sudah paham, kita coba langsung perhatikan soal latihan berikut ya. Silakan ubah kalimat-kalimat berikut menjadi future continuous tense. Yang pertama ada I iron my clothes. Yang kedua ada Jim comes with us. Yang ketiga she sleeps in this room. Yang keempat you feel thirsty after working in the sun. Yang kelima ada Bob and his girlfriend clean my house this evening. Di antara kelima kalimat ini, jika kita ingin mengubahnya menjadi future continuous tense, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa menemukan dulu kata kerjanya untuk tiap kalimat ini ya. Karena kata kerja inilah yang akan menjadi ing, terus disisipi lagi kata will dan be, gitu ya. Oke, untuk kalimat pertama kata kerjanya adalah iron, gitu ya. Ini ironnya. Nah, kata iron inilah nanti yang menjadi ing sesuai pola future continuous tense, yaitu ironing. Terus sebelum ironing kita tambahi will dan be, gitu ya. Terus kalau kalimat kedua kata kerjanya comes, kalimat ketiga sleeps, kalimat keempat feel, kalimat kelima clean. Nah, kalau sudah bisa menemukan kata kerjanya seperti ini, itu akan sangat mudah untuk mengubah menjadi future continuous tense. Contohnya untuk kalimat yang nomor 1 ini,
kalau dijadikan future consistent menjadi I will be ironing my clothes. Ingat ya, ironnya menjadi ironing, terus setelah diubah menjadi ironing kita tambahi kata will dan be, gitu ya. I will be ironing. Kalimat sebelumnya I iron. Nah, ini sudah dalam bentuk future consistent. Bagaimana dengan soal nomor 2? Nomor 2 juga sama. Comes yang sebagai kata kerja nanti kita ubah menjadi coming, kita tambahin in. Setelah kita tambahin in, kita sisipkan kata will dan be menjadi will be coming, gitu ya. Jadi untuk kalimat kedua, jika diubah menjadi future consistent, maka kalimatnya akan menjadi Jim will be coming with us. Lalu S-nya kemana? Karena sudah mendapatkan ing tambahan di akhir kata, maka S-nya dibuang, gitu ya. Sederhana sekali seperti itu cara membentuk future consistent. Silahkan dicoba untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Jika bisa menjawab, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti jika ingin kita bahas atau ada yang mungkin menambahkan atau mengoreksi terkait future consistent ini, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas sama-sama. Atau mungkin jika ada yang ingin meminta pembahasan materi lain, boleh juga tuliskan di kolom komentar sebagai bahan untuk konten video berikutnya. Itu saja untuk video pembelajaran terkait future consistent. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar mendapat update informasi terbaru seputar dunia pendidikan dan tutorial.